Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di podcast kedua dengan tema bersyukur kepada Allah. Masya Allah, hal yang luar biasa jika kita bisa mengamalkannya di kehidupan yang sehari-hari kita jalani ini. Alhamdulillah kita sudah punya narasumber untuk wawancara podcast kita kali ini yang Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Alvina? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Alvina merupakan mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS. Luar biasa sekali kan? Gimana nih Kak menurut Kakak tentang tema yang kita ambil yaitu bersyukur kepada Allah? Oke, mungkin langsung ke pembahasan syukurnya aja kali ya. Karena ini emang tema yang Benar sekali menarik Kak. banget. Ya, betul. Jadi, oke, syukur itu berarti kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Jadi bukan sekedar mengucapkan terima kasih, melainkan lebih dari itu. Bersyukur harus dengan hati, lisan, dan fisik. Bersyukur dengan hati, yaitu dengan mencintai Allah, juga kita mengakui bahwa seluruh nikmat berasal hanya dari Allah, dan nggak ada campur tangan kita sama sekali. Misalnya gini, aku bisa masuk ke kampus favorit karena aku pintar, karena ini, itu. Nah, itu nggak boleh karena kita tidak ikut andil dalam keberhasilan tersebut. Semua itu dari Allah, dan kita ini hanya menjalaninya saja. Dan bersyukur dengan hati itu juga kita tidak boleh merasa berhak atas apa yang Allah berikan. Jadi jangan merasa kita pantas untuk mendapatkan suatu keberhasilan karena sudah berjuang keras. Sebab hanya Allah lah Maha Pemberi dan yang menentukan. Nah, kalau bersyukur dengan lisan, bisa dengan mengucap Alhamdulillah atau yang lainnya, dan menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian bersyukur dengan fisik yang mungkin agak luput dari kita ya, yaitu bersyukur dengan cara menggunakan anggota badan atau hal lain yang Allah berikan hanya untuk sesuatu yang Allah sukai. Beribadah pasti, lalu tidak melakukan maksiat juga. Misalnya nih kita diberi mata oleh Allah, ya kita menggunakan mata sesuai fungsinya hanya untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Mungkin seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Kak Alvina bahwa kita harus bersyukur dengan tiga, yaitu dari hati, lisan, dan fisik. Dan itu benar-benar agak sulit ya bagi sebagian orang, dan bagi saya sendiri masih dalam proses untuk tahap bisa menguasai ketiganya itu. Menurut kakak gimana nih kak? Bentuk rasa syukur itu contohnya apa aja nih kak? Apalagi saat masa pandemi kayak gini nih. Kan ada hal-hal yang sebelum pandemi kita bisa ngelakuinnya secara bebas. Kita bisa ketemu teman-teman. Jadi kita nggak terlalu menghargai gitu. Pas setelah pandemi kita merasakan hal-hal yang kita acuhkan itu ternyata sangat-sangat berharga bagi kita. Tanpa khawatir kita bisa bebas keluar, bisa bertemu teman-teman, bisa kuliah dengan normal gitu. Gimana nih Kak menurut Kakak? Iya, betul banget yang tadi kamu sebutin itu apa ya? Sebelum pandemi kita acuh, tapi sekarang tuh kayak berharga banget. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contohnya. Kalau disebutkan yang terkait pandemi, mungkin beberapa ada yang baru menyadari ketika diberikan sakit, terlebih sakit mengenai COVID yang bergejala, bahwa bisa hidup sehat itu sebuah kenikmatan yang jarang disyukuri gitu. Tapi kalau aku pribadi, mungkin waktu sebelum pandemi aku ke kampus itu pakai Transjakarta, berdiri 2 jam. Nah, pas pandemi kan pembelajaran jarak jauh, jadi nggak perlu capek berdiri lagi. Nah, jadi baik ketika sebelum pandemi yang lelah maupun ketika pandemi yang di rumah saja, sama-sama aku syukuri karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, benar-benar hal yang luar biasa ya Kak, kalau kita bisa begitu bersyukur dalam setiap hal, dalam keadaan apapun gitu Kak, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Bahkan nanti kalau Alhamdulillah insya Allah kalau kita sudah normal kembali, kita insya Allah akan selalu bersyukur apa yang tidak bisa kita rasakan di pandemi, bisa kita rasakan kembali gitu Kak. Nah, next Amin. question ya Kak.
Kakak pernah nggak bertanya-tanya nih, kenapa sih kita tuh harus bersyukur? Kenapa gitu Kak? Tanggapan Kakak gimana nih? Kenapa kita harus bersyukur? Tentunya karena segala sesuatu itu milik Allah, termasuk diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecerdasan, hati itu milik Allah. Kita itu hanya bertugas sebagai pemeliharanya saja. Dan dengan bersyukur, sebenarnya kita akan mendapatkan yang lebih lagi. Jadi nikmat itu bisa bertambah karena bersyukur. Seperti dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa Kak. Gimana sih kita bisa bersyukur di saat-saat yang benar-benar tidak kita bayangkan betapa terpuruknya kita, dan saat kita bahagia itu luar biasa susahnya gitu Kak. Next question Kak. Gimana sih cara kita bisa selalu bersyukur gitu Kak? Seperti di setiap keadaan yang tadi saya katakan, di saat kita sedih maupun kita senang, ataupun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita terpuruk gitu Kak. Atau mungkin Kakak punya tips gitu Kak untuk teman-teman yang merasa kurang bersyukur gitu Kak. Oke, pertama kita perlu sadari dulu bahwa semua hal yang kita dapatkan merupakan nikmat yang datang dari Allah. Kemudian kita agungkan nikmat tersebut, lalu mensyukurinya. Gunakan segala sesuatu yang Allah berikan dengan hal-hal yang disukai oleh Allah, karena pastinya akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Tipsnya dari aku mungkin ingat saja bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, kita nggak akan bisa menghitungnya, tetapi tetap perlu selalu kita renungi. Jadi renungi bahwa nikmat itu dari Allah, entah dari manapun, melaluinya dari manusia atau dari yang lainnya. Semua hal itu nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri dan kita kita pelihara gitu. Masya Allah, benar sekali Kak. Banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan kita tidak sadar nikmat itu yang begitu banyak, gak bisa kita hitung gitu Kak. Luar biasa sekali, dan Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah Kak Alvina jawab dengan benar-benar luar biasa dan menyejukkan hati kami yang mendengar gitu Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak. Terima kasih juga. Kakak punya pesan dan kesan untuk podcast kali ini gitu Kak? Ada saran atau adakah kata-kata yang ingin Kakak sampaikan untuk kami semua Kak? Oke, mungkin tadi kesimpulan dari yang tadi dulu ya. Jadi kesimpulannya mungkin karena kondisi lagi pandemi, baik pandemi ataupun tidak pandemi, kita harus tetap bersyukur kepada Allah dengan hati, lisan, dan fisik. Bersyukur itu sifatnya kontinu sehingga dilakukan setiap waktu. Kalau pesan dan kesannya, semoga podcast ini bisa didengar dan bermanfaat untuk banyak orang. Sudah sangat keren lah bisa bikin project seperti ini, orang-orang bisa dengar juga. Intinya tetap dilanjutkan niat baiknya lillahi ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas saran dan pengingat untuk kita semua bersyukur di setiap keadaan, baik secara hati, lisan, maupun fisik. Dan di sini saya punya satu ayat yang betul-betul luar biasa dari Quran Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Masya Allah, kita diberikan pengingat yang luar biasa. Kita harus selalu bersyukur di setiap keadaan, seperti yang sering saya dengar, yaitu Alhamdulillah wala kulli hal. Dan seperti yang Kak Alvina katakan tadi, saya semakin yakin bahwa kita harus bersyukur dalam 3 aspek, yaitu secara hati, lisan, dan fisik. Terima kasih banyak Kak Alvina sudah mau mengisi podcast kita dan menjadi narasumber dari podcast kedua kita kali ini. Jazakillah khair Kak. Terima kasih juga yang udah memberi kesempatan aku untuk datang ke sini. Terima kasih kembali Kak. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita selesai dengan podcast kedua kita kali ini dengan narasumber Kak Alvina Nurpiana dari Polstat STIS. Alhamdulillah setelah berakhir, kita akhiri untuk Kak Alvina, silakan dilanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next podcast berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.